serta Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pengurus Pusat Muhammadiyah Kiai Haji Muhammad Ziyad. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, ini alhamdulillah hari ini kita sudah tiba di 29 Ramadan begitu ya. Dan hari ini kita akan menyaksikan bersama seperti apa sidang isbat hasilnya nanti, apakah akan masuk Idul Fitri besok hari Senin atau seperti apa. Lalu kalau yang Anda pantau, saya ke Pak Kiai Marsudi terlebih dahulu. Pak Kiai Marsudi, kalau sejauh ini yang Anda pantau atau yang Anda himpun, informasi yang Anda terima, kemungkinan kita Lebaran di tanggal berapa, Pak Kiai? Lebaran menurut saya sama, baik antara Muhammadiyah atau NU, yang NU mengikuti biasanya pada pemerintah, yaitu tanggal Lebarannya 31 ya, itu hari Senin lah gitu. Dalam konteks ini maka kita sesungguhnya sudah bisa memprediksi dari awal, sudah bisa melihat dari awal ketika pada hari ini tanggal 29 puasa ini, itu hilal di bawah ufuk. Artinya tadi menurut laporan ada yang masih -1 derajat. Itu dalam konteks ini mungkin Muhammadiyah pun ini belum wujudul hilal gitu. Kalau Muhammadiyah belum wujudul hilal. Nah kalau NU apalagi wujudul hilal saja belum, maka ini belum imkanur ru'yah, belum bisa dilihat. Nah ketika masih demikian, belum wujudul hilal dan tidak atau belum imkanur ru'yah, maka yang dipegang adalah sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in humma alaikum fa akmilu al-iddata salatin yauman. Itu yang dipegangi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena juga melihatnya. Bila belum ternyata, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban ini menjadi, atau bulan puasa ini menjadi 30 hari. Di bulan puasa ini menjadi 30 hari. Nah, karena apa hari ini masih -1, maka dalam konteks ini hisab yang untuk membimbing ru'yah, perhitungan hisab yang untuk membimbing ru'yah itu sudah termasuk kita bisa menuntun kita, mengancer-ancer kita bahwa pada hari ini masih -1, maka belum bisa dilihat. Karena masih minus, berarti masih belum ada wujudul hilal. Maka disempurnakan menjadi 30 hari. Maka berarti besok masih puasa lagi. Ini kan hari Sabtu, Minggu puasa, insya Allah lebarannya Senin gitu. Itulah kira-kira. Baik, jadi ada kemungkinan besar ini ya, kita kayaknya akan lebaran bersama dengan Muhammadiyah begitu ya. Saya mau langsung ke Pak Kiai Muhammad Ziyad dari Muhammadiyah. Jadi penetapan 1 Syawal, Pak Kiai, jatuh, Muhammadiyah telah menetapkan pada 31 Maret 2025 begitu ya. Bisa dijelaskan kembali terkait penetapan ini, Pak Kiai? Baik, terima kasih. Tadi Pak Kiai Marsudi sudah menyampaikan bahwa pendekatan dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia ini ada 2. Pertama dengan pendekatan ilmu hisab dan dengan pendekatan ru'yatul hilal.
Oke. Lah pada momentum untuk penentuan 1 Syawal kali ini, Muhammadiyah jauh hari telah menyampaikan maklumatnya bahwa insya Allah 1 Syawal jatuh bertepatan hari Senin tanggal 31 Maret. Hal ini didasarkan karena istima antara bulan dan matahari pada hari ini itu belum terjadi, atau dalam posisi yaitu belum adanya wujudul hilal. Karena posisi hilal pada hari ini adalah masih di bawah ufuk, yaitu untuk di Jogja misalkan sebagaimana pengumuman atau maklumat ditetapkan di Jogja itu masih -1 derajat, dan di beberapa kawasan daerah di Indonesia bahkan kawasan timur itu minusnya masih jauh, karena ini adalah masih berada di bawah ufuk dan belum wujudul hilal. Maka tentu ini akan terjadi istikmal untuk Ramadan, yaitu 30 hari sebagaimana yang masyhur dari hadis sahih, yaitu ketika tidak bisa melihat bulan fa in huma, maka fa'akmilul iddata, untuk menyempurnakan hitungan Ramadan yaitu 30 hari. Dan alhamdulillah momentum pada saat ini sama, karena pemerintah dalam ketentuannya ulama mabim yaitu 3 derajat dengan elongasi 6,4-nya garisnya, maka otomatis hari ini tidak dapat disaksikan atau menyaksikan hilal. Dan kemudian sesuailah dengan apa yang menjadi ketetapan pemerintah dan juga ormas Islam, termasuk dalam hal ini adalah Muhammadiyah, dengan ilmu hisab wujud hilalnya belum terpenuhi, maka insya Allah hari raya kita adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi tadi. Artinya penentuan Muhammadiyah yang dilakukan secara hisab itu bertepatan begitu ya dengan apa yang kemudian akan sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Saya mau ke Pak Kiai Marsudi. Pak Kiai Marsudi, seperti apa sih dinamika penentuan hilal setiap tahunnya kalau Anda melihatnya? Masih ada kemudian juga yang mempertanyakan kenapa sih kita masih selalu berbeda dalam hal penentuan 1 Syawal ataupun 1 Ramadan. Kiai Marsudi silakan. Sesungguhnya dalam konteks ajarannya, dalil-dalilnya itu sama. Dalam konteks pendekatan ilmunya itu juga sama. Misalnya dalam konteks hisab, yang NU juga menghitung, menghisab. Yang Muhammadiyah juga menghitung dan menghisab, kemudian diumumkan. Ya. Kenapa kok kemudian ada setiap mau Ramadan dan setiap mau 1 Syawal diadakan ru'yah, melihat langsung adanya hilal, wujudul hilal atau tidak. Dalam konteks ini sebagian atau ulama-ulama NU meyakini bahwa ru'yah itu termasuk ubudiyah, melakukan ibadah, melakukan hisab, dan ru'yah itu adalah suatu ubudiyah ibadah. Maka NU melakukan hisabnya ya iya, melakukan ru'yahnya untuk bisa melihat langsung dengan mata kepala juga dilaksanakan. Nah, dua-duanya memakai hisab juga demikian. Nah, ketika menurut hitung-hitungan sekarang misalnya NU ya pakai hisab, Muhammadiyah pakai hisab. Ketika kita ngitung itu di sini hari ini kenapa bisa sama? Karena pada hari ini masih minus. Kira-kira -1 derajat tadi dikatakan. Jadi apalagi wong minus itu artinya belum wujud. Minus itu artinya belum ada. Nah, Muhammadiyah yang mempunyai wujudul hilal, yang hisab hakiki,
wujudul hilal, wujudnya hilal saja belum ada, ya maka belum. Lah kalau NU itu biasanya memakai ru'yah. Ru'yah itu melihat dengan mata kepala. Mata kepala atau dibantu dengan alat penglihatan berupa teleskop atau sejenisnya pembesar itu tetap sebutannya dengan melihat dengan mata kepala. Nah, melihat dengan mata kepala itulah disebut ru'yah. Nah, dalam konteks hisab dan ru'yah, ilmu hisab dan ru'yah kalau disatukan, sebuah penelitian setiap tahun dari zaman agama Islam ini ada, itu ketika memungkinkan untuk bisa dilihat, itu jika sekarang kesepakatannya Mabim itu 3 derajat ke atas, atau bahkan ada kurang dikit bisa 2 derajat ke atas, itu memungkinkan untuk imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu apa? Imkanur ru'yah adalah memungkinkan mata kepala ini bisa melihat langsung. Memungkinkan untuk bisa melihat langsung itu jika sudah 3 derajat ke atas kesepakatan Mabim, atau beberapa ulama bahkan 2 derajat ke atas. Nah, hari ini masih minus. Maka ketika masih minus, ya pasti ini ngikutin fa'akmilu ala-iddata salatina yauman. Maka sempurnakan 30 hari ini puasa kita ini. Nah, kenapa kok pakai ru'yah di NU atau di ulama-ulama dunia lainnya yang memakai ru'yah? Karena kata-kata perintahnya sumu li ru'yati. Berpuasalah karena melihat. Ro'aya ru'yatan dalam satu konteks bahasa ini adalah melihat dengan mata kepala. Tapi dalam konteks pandangan ulama lain ada ro'aya ru'yatan ru'yah, itu bisa melihat dengan cara hitungan. Nah, dari sini kemudian ada yang cukup dengan hitungan saja, ada yang dengan hitungan tapi dibuktikan langsung dengan penglihatan. Nah, ketika berbeda biasanya yang satu melihat wujudul hilal. Wujudul hilal itu 1 derajat sampai 2 derajat itu disebut sudah wujud. Baik. Nah, bagi NU kemungkinan 2 derajat itu belum bisa dilihat dengan mata kepala. Yang bisa dilihatnya adalah ketika 3 derajat. Di sini letak mulai berbeda. Ketika menganggap wujudul hilal sudah termasuk hari untuk puasa, dan imkanur ru'yah itu termasuk pemahaman untuk memulai puasa dan mengakhirinya. Wujud bisa 3 kurang, tapi imkanur ru'yah 3 derajat ke atas. Ini sesungguhnya mulai perbedaannya. Itu kira-kira. Berarti memang dari sisi metodenya begitu ya, yang lebih ada banyak dinamika terjadi. Enggak dari sisi metodenya, dari sisi pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusannya, oke. Dari banyak metode begitu ya Pak Kiai ya? Iya. Melalui banyak metode, baik. Saya mau ke Pak Kiai Muhammad Ziyad. Pak Kiai Ziyad, kalau dari Muhammadiyah sendiri
melihatnya seperti apa berkaitan dengan perbedaan ini? Kalau pemerintah kan penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan itu selalu ada dinamika begitu, selalu ada perubahan begitu. Sementara saya lihat Muhammadiyah ini nampaknya sudah karena menggunakan hisab, artinya sudah ada ketetapan begitu setiap tahunnya. Mungkinkah Indonesia ke depan akan bisa menggunakan metode seperti apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Kalau tidak salah di negara-negara seperti Turki misalnya sudah ada kalender Hijriyah begitu ya yang digunakan berdasarkan hisab, sehingga penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan itu setiap tahunnya sudah ditentukan dari jauh hari. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Kiai Zihad? Iya, baik. Jadi Muhammadiyah seperti yang sudah disampaikan jauh hari, karena pendekatan yang dilakukan adalah dengan hisab hakiki wujudil hilal, maka perhitungannya sudah bisa dilakukan meskipun tanpa meru'yah, karena memang ketika pemanahan hadis Nabi sumuli ru'ya, Muhammadiyah memanai ar-ru'ya bil ilmi, sementara ada saudara kita memanai ar-ru'ya bil aini dengan mata telanjang. Makanya itulah yang kemudian dikenal dengan istilah imkan ru'yanya. Dua-duanya ini sama-sama berbasis pada argumentasi nakli. Muhammadiyah terinspirasi juga ayat Al-Quran, yang tadi imkan ru'ya juga dengan hadis, dua-duanya ada. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Muhammadiyah telah menginisiasi bersama masyarakat Islam internasional dengan sebagaimana tadi yang Mas sampaikan di Turki misalkan, adanya upaya untuk penyatuan dengan kalender Hijriah global tunggal, itu memungkinkan untuk ke depan dari dunia Islam bisa satu. Misalkan kalau dilewati dalam 1 malam, itu matahari matlaknya sama dalam 1 malam, maka misalkan dimanapun yang kemudian di sana sudah wujud atau menyaksikan, maka di bulan yang lainnya yang masih dalam garis 1 malamnya akan sama. Tentu ini adalah ijtihad, upaya untuk mencari titik temu dalam rangka menyatukan perbedaan-perbedaan dalam metode terhadap penetapan tadi. Dan ini adalah wilayah ijtihadiyah, yang ini adalah bagian dalam rangka untuk ingin mencari titik temu. Dan saya kira sama juga, misalkan saudara kita Jamiah NU juga ingin mencari titik temu dalam konteks sama, pemerintah juga ingin mencari titik sama, maka ikhtiar-ikhtiar semacam ini adalah ikhtiar yang mulia, karena kita menginginkan dunia Islam punya kalender global tunggal dalam konteks ini Hijriah, sehingga bisa dipedomani menyeluruh dalam konteks untuk dunia, yang bila garis matlak 1 malamnya itu bisa ada titik temu. Saya kira ini adalah hal yang positif untuk kedepannya, karena kita tahu matahari dan bulan itu beredar pada porosnya dan mudah dalam konteks perhitungannya, maka insya Allah ini juga akan memudahkan juga kita dalam melakukan penetapan. Sekali lagi, hal-hal yang semacam ini adalah tugas kita semua untuk mencari titik temunya. Baik, ini juga nanti akan saya